Kalau sesuatu yang jelek, jangan dipertahankan, harus Hmm. diganti. Kalau mempertahankan yang jelek itu namanya kita tidak melakukan kebaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya kalau sesuatu jelek itu harus ada ikhtiar untuk menggantinya. Nah, tinggal bagaimana cara menggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Wahyu semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat dan mudah-mudahan Allah memberikan kita semua ridho dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, bincang bersama sahabat Wahyu untuk sesi kali ini kita akan mengambil tema Mahfud MD, DPR dan Parpol jelek. Nah, pertahankan atau ganti. Nah, namun sebelumnya saya ingin mengundang narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar Bang Rocky? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bung Wahyu. Gimana kabarnya Ya. juga? Alhamdulillah. Puasa lancar Bang Rocky. Alhamdulillah. Saya dari Indonesia Timur ini Alhamdulillah. lagi. Masya Allah, lagi sedang di Kita udah Papua selesai Bang Rocky. terawih. Kita di sini mau siap-siap terawih ini. Nah, Bang Rocky, kita Oke. mau ambil tema Mahfud MD, DPR dan Parpol jelek, pertahankan atau ganti. Nah, jadi akhir-akhir ini warganet Indonesia banyak yang menyuarakan agar DPR dan Parpol dibubarkan. Nah, pasca Mahfud MD, Menko Polhukam, dirinya berdebat dengan DPR soal permintaannya agar DPR mengesahkan RUU perampasan aset. Nah, saya ambil salah satu berita di CNN Indonesia Senin 3 April 2023 dengan judul Mahfud MD lebih baik punya DPR dan Parpol meskipun jelek. Nah, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan DPR dan partai politik tengah mendapatkan sorotan tajam di media sosial. Menurutnya banyak desakan agar kedua lembaga tersebut dibubarkan. Beliau menyatakan banyak orang mengatakan sekarang di medsos bubarkan Parpol, bubarkan DPR, kata Mahfud. Dalam ceramahnya yang bertema pemugaran partai politik sebagai instrumen kaderisasi kepemimpinan di Masjid Kampus UGM Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu 2 April 2023. Mahfud menyatakan tak sependapat dengan desakan tersebut. Ia mengklaim bahwa DPR dan Parpol merupakan instrumen konstitusi untuk menjaga keberlangsungan suatu negara. Nah, jadi saudara, itu pembubaran pilihan yang sangat jelek. Saya ingin tegaskan daripada tidak ada DPR, daripada tidak ada Parpol, lebih baik kita hidup bernegara ini mempunyai DPR, mempunyai Parpol meskipun jelek, ujarnya. Nah, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Prof. Mahfud MD ini, Bang Rocky? Ya, saya menyapa dulu lah sahabat Wahyu di Ya, seluruh penjuru negeri ini. Semoga semua dalam keadaan sehat dan diberikan barokah amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin. Jadi memang situasi politik di pusat ini panas rupanya ya. Iya, Dari berbagai kasus muncul itu. Dari persoalan 349 triliun, kemudian melebar kemana-mana. Saya lihat sampai akhirnya muncul juga isu muncul DPR tidak mewakili rakyat, rakyat. mewakili kepentingan juragan atau bos partai. Kemudian muncullah desakan publik bahwa Hmm. kalau DPR-nya kayak gitu, mending dibubarkan gitu. Hmm. Nah, tapi ternyata dari Menko Polhukam sendiri tidak setuju gitu kira-kira ya. Jadi kalau kita Iya, disuruh diberikan pilihan, Anda mau eh, organisasinya baik, yang jelek, atau dipertahankan yang jelek? Ya tentu kita akan pilih yang baik kan gitu kira-kira ya. Jadi kalau hmm. opsinya disuruh milih, tentu orang yang waras dan normal secara rasional dia akan memilih yang baik. Nah mungkin pilihannya yang harus diubah. Hmm. Kalau disuruh milih daripada tidak ada sama sekali, kemudian ada yang jelek, kemudian disuruh mengambil ya daripada tidak sama sekali ambil yang jelek, itu sebenarnya bukan pilihan. Kita harus punya Ya. pilihan yang lain. Daripada jelek, mendingan kita pilih yang baik kan gitu. Jadi ini yang harus diubah. Yang pertama itu. Hmm. Yang kedua memang kalau saya lihat, ini kan akumulasi kekecewaan publik. Supaya desakan publik itu supaya ada perubahan terhadap
kualitas DPR maupun kualitas partai di Indonesia atau parpol. Nah, ini harusnya disambut baik. Orang yang punya kewenangan, punya jabatan di situ sebagai penguasa mestinya menyambut baik desakan publik itu, dan harusnya itu dijadikan amunisi, dijadikan modal untuk melakukan perubahan dari tubuh pemerintah itu sendiri. Kok malah kesannya malah ingin mempertahankan yang jelek daripada nggak ada sama sekali, mending yang jelek itu gitu kira-kira. Berarti kan tidak ada niat untuk melakukan perubahan situ posisinya. Jadi semestinya oke, baik, desakan publik ini saya pikir bagus untuk kita segera melakukan reformasi atau melakukan perubahan total terhadap kinerja parpol maupun kinerja DPR. Harusnya itu dijadikan modal untuk melakukan perubahan. Tapi nampaknya justru sebaliknya, dijadikan upaya untuk argumen mempertahankan yang jelek itu daripada tidak ada sama sekali. Saya pikir ini bukan visi seorang negarawan. Seorang negarawan itu kalau dapat usulan dari rakyat atau dari pun audiens ataupun dari konstituen, ya tentu akan dipertimbangkan. Kalau memang usulannya itu baik, mestinya dicarikan jalan yang terbaik bagaimana supaya itu menjadi baik. Kan gitu caranya. Ya mungkin kalau tidak harus membubarkan, berarti kan harus ada penggantian. Saya pikir disitulah menurut saya ada persoalan serius dalam cara pandang. Cara pandang menghadapi aspirasi rakyat atau menghadapi keinginan rakyat dengan politik defense atau mempertahankan diri atau mempertahankan sesuatu yang memang padahal sudah buruk malah mau dipertahankan. Harusnya tadi amunisi dari aspirasi masyarakat atau publik dijadikan bahan kekuatan modal untuk melakukan perubahan. Wah, ini loh desakan publik, mari kita pikirkan bagaimana cara melakukan perubahan ini supaya jadi baik. Bagaimana parpolnya baik, bagaimana DPR-nya baik. Kan gitu harusnya. Jangan langsung membuat pernyataan malah ya daripada nggak ada sama sekali yang jelek pun kita pertahankan. Ini kacau kalau negara begini. Berarti nggak akan ada niat baik untuk melakukan perubahan kalau begitu. Nah, ini saya pikir cara pandang yang masih jadi persoalan bagi sebagian besar pejabat kita. Dan sebagian besar pejabat kita itu kalau diberikan saran, diberikan kritik cenderung defensif ya, cenderung mempertahankan yang sudah ada. Bahkan yang paling parah menganggap orang yang memberi nasihat itu dianggap musuh. Orang yang memberikan masukan dianggap lawan. Nah, itu menurut saya memang keterlaluan. Ini cara pandang yang jauh sekali. Bahkan Baik. ada yang Tapi dari mengatakan pengakuan ini, Bang Rocky, dari pengakuan ini bahwa mengkonfirmasi gitu kan bahwa DPR dan parpol di masa rejim Jokowi ini memang bisa dikatakan jelek, tidak berkualitas, bahkan ada yang menyampaikan bobrok gitu. Nah, sehingga muncullah ide untuk dibubarkannya ini gitu, Bang Rocky. Ya, kalau itu kan sebenarnya harus menjadi catatan bagi para pemangku kekuasaan atau yang memegang kekuasaan ini. Jadi kalau saya lihat pernyataan Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam mengatakan lebih baik mempertahankan DPR dan parpol yang jelek daripada tidak ada sama sekali gitu. Nah, menurut saya ini kan menurut saya pernyataan yang tidak tepat ya. Karena itu menandakan visinya mempertahankan sesuatu yang memang buruk. Dan sebenarnya itu juga satu sisi merupakan pengakuan bahwa ternyata DPR dan parpol di masa rejim Pak Jokowi ini memang kinerjanya seperti itu gitu. Dan itu kan kalau kita bilang kan memang publik juga mengetahui seperti apa gambaran yang sesungguhnya wakil-wakil mereka. Itu belum lagi dari wakil rakyat maupun parpol seperti itu. Dari para pelaksana eksekutifnya, pemungut pajaknya sudah terbuka duluan seperti itu. Pamer-pamer kekayaan, kemewahan, satu sisi rakyat dipajaki, tapi mereka justru pamer kekayaan dengan pajak yang ada. Yang jelas kita nggak tahu dari mana sumbernya. Muncullah angka 349 triliun itu juga justru jadi polemik selanjutnya. Itu bukan jadi persoalan utama, malah melenceng kemana-mana. Ini kan muncul isu-isu DPR buruk, parpol buruk. Nah, saya nggak tahu lagi nanti habis itu muncul isu yang baru lagi seperti apa. Nah, ini menurut saya mengkonfirmasi, menegaskan bahwa memang pengakuan dari pemerintah sendiri bahwa memang kinerja parpol dan kinerja DPR memang dalam kondisi sekarang tidak mewakili rakyat dan sangat buruk. Saya pikir bukan hanya kinerja parpol dan kinerja DPR, faktanya kinerja pemerintah secara keseluruhan memang buruk. Dan kita lihat kan posisinya bagaimana kesejahteraan rakyat tidak meningkat,
justru rakyat diperas dengan berbagai pungutan pajak, tapi kesejahteraannya tidak meningkat, kehidupan juga semakin sulit. Saya pikir di situ posisinya Bung Wahyu. Baik. Kemudian saya akan mengambil beberapa respon dari para tokoh. Yang pertama, sebenarnya ini berita yang kurang lebih di bulan Januari 2022, Bang Rocky. Usulan dari Fahri Hamzah soal pembubaran MPR picu polemik. Saya ambil dari CNN Indonesia Kamis 20 Januari 2022. Jadi Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat atau Gelora Indonesia, Fahri Hamzah membuat pernyataan kontroversial belakangan ini yang mengusulkan agar fraksi-fraksi di DPR RI dihapuskan dan MPR RI dibubarkan. Jadi Fahri menilai keberadaan fraksi di DPR selama ini membuat legislatif tidak berdaya. Fraksi, kata beliau, sekedar menjadi alat kepentingan politik ketua umum partai atau elit-elit politik. Jadi keberadaan fraksi justru tidak berpikir untuk rakyat atau konstituen. Nah, apa tanggapan Bang Rocky terkait pernyataan Fahri Hamzah ini, Bang Rocky? Jadi sebenarnya ini kan pernyataan yang sudah diungkapkan dengan lugas. Mungkin Ya, dalam konteks ini pelaku politisnya sendiri yang mengatakan. Artinya mereka yang mempraktekkan, mereka melihat, mereka merasakan, mereka juga menjadi saksi gitu di situ posisinya. ya, Bahwa memang tidak berperan dan faktanya seperti itu gitu. Dan ini kan kemudian dikuatkan oleh Bambang Pacul itu. Secara lugas juga mengungkapkan dalam forum resmi di DPR seperti itu juga. Artinya memang ya, kalau kita lihat ya itu bukan suara baru. Ternyata hmm, kan dari tahun 2022 yang lalu juga sudah ada yang mengungkapkan itu, ide untuk membubarkan DPR atau fraksi hmm, ataupun apapun fungsinya di situ, tetapi sudah nampak gejala-gejala itu dan itu buruk. Nah, mestinya mestinya Menko Polhukam Pak Mahfud ini ya harus segera melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki itu kalau dari dulu sudah muncul. Bukan malah mengatakan bahwa ya nggak apa-apa ya biar jelek daripada nggak ada sama sekali gitu. Itu kan pernyataan yang sangat pesimis membuat kita tidak punya optimisme untuk memperbaiki negeri ini. Nah, ini menurut saya jadi banyak tokoh yang mengungkap seperti itu pertanda bahwa memang ada suara yang mengungkapkan dengan jujur kondisi sesungguhnya praktek di DPR maupun di parpol nampaknya kinerjanya sangat buruk. Dan oleh karenanya ini mesti harus segera diperbaiki. Siapa yang memperbaiki? Ya tentu harus pemerintah dong, yang hmm, punya kewenangan dan kekuasaan. Rakyat haruskah ikut memperbaiki? Rakyat harus memberikan koreksi dan memberikan gagasan, memberikan usulan sehingga ada perhatian oleh pihak yang punya kekuasaan. Begitu Bung Wahyu. baik. Tadi kan yang kontra. Nah, untuk yang pro ini kan ada beberapa atau tokoh-tokoh yang memang membela DPR, Bang Rocky, terutama ya Iya. parpol juga gitu kan. Pertanyaannya mereka ketika ada kritikan baik dari masyarakat, dari intelektual, dari pengamat politik gitu kan, mereka selalu berlindung di ya ini Indonesia gitu kan, NKRI harga mati dengan Pancasilanya misalkan berlindung di situ. Apakah memang karena ada kepentingan di situ? Padahal maksudnya rakyat ataupun si pengkritik ini menginginkan perbaikan atau perubahan di Indonesia gitu Bang Rocky. Apakah ada sesuatu di balik pembelaan ini Bang Rocky? Ya, para pembela yang ingin mempertahankan status quo tentu Hmm, orang yang sedang punya kepentingan politik di situ, sedang hmm, menikmati mungkin kewenangan dan kekuasaan di situ yang dianggap menguntungkan, ya tentu dia hmm, ingin mempertahankan. Kalau tidak bertahan kan berarti berganti dan hilang. ya, Ya, tentu dia wajar lah para politisi yang pro terhadap status quo tentu akan ingin mempertahankan situasi ini. Karena mereka menikmati dan mengambil benefit politik yang besar. Bahkan hmm, bukan sekedar benefit politik, saya pikir benefit ekonomi juga besar. hmm, Dengan kondisi seperti ini, mereka dapat benefit ekonomi juga besar. Artinya sebenarnya yang dirugikan rakyat. Nah kalau kita lihat hal seperti itu wajar-wajar saja para politisi yang pro terhadap status quo itu juga menyuarakan untuk mempertahankan saja. Kemudian mungkin ada politisi yang ingin perubahan, ya hmm, tentu ingin menyampaikan perubahan. Nah kan sebenarnya tinggal diadu rasionalitasnya dan argumentasinya di situ posisinya. Nah publik bisa menilai mana yang lebih menguntungkan publik, menguntungkan hmm, negeri ini, menguntungkan kemajuan bangsa ini. Nah kalau itu dinilai buruk,
ya mestinya Hmm. harus ada perubahan, kan gitu posisinya. Nah, Ya, kalau ingin mempertahankan keburukan itu kan berarti dia sedang punya kepentingan dan sedang menikmati dalam situasi yang buruk itu, dia mendapatkan benefit politik maupun mendapatkan benefit ekonomi. Sehingga hmm. walaupun buruk dia merasakan ya daripada diubah, saya rugi nanti kan gitu kira-kira. Nah, itu mungkin pertimbangan para Baik. politisi yang pro kepada status quo. Di situ, Bung Wahyu. Baik. Kemudian Bang Rocky, sebenarnya bagaimana semestinya kita bersikap atau menyikapi kondisi seperti ini di PR dan parpol yang jelek gitu, seolah-olah apa ya, kondisi rakyat sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan kondisi yang apa ya, jeleknya partai politik dan DPR ini gitu. Kemudian bagaimana kita menyikapinya gitu? Mungkin sebagai rakyat bagaimana, sebagai orang yang mempunyai seperti apa itu. Ya, saya pikir rakyat dia tentu harus bersuara Hmm. supaya gugur kewajibannya bahwa sesuatu yang buruk tidak didiamkan. Itu pertama. Hmm. Nah, ini dalam sistem demokrasi kan rakyat berhak memberikan suara atau berpandangan. Tetapi Hmm. dalam Islam mengoreksi penguasa itu kewajiban. Nah, kita Oh, tidak boleh diam karena kewajiban sebagai muslim ya. melihat kemaksiatan, melihat keburukan, melihat kinerja DPR yang buruk, melihat tidak Hmm. mewakili rakyat, melihat parpol yang buruk gitu ya. Ya kita tidak boleh diam karena bersuara menyampaikan kebenaran itu wajib hukumnya, mengoreksi yang buruk itu wajib hukumnya. Memang dalam sistem demokrasi itu hak rakyat untuk berbicara, tapi dalam sistem Ya. hukum Islam bagi seorang muslim ada kewajiban melihat suatu kemungkaran Hmm. dia harus bersuara minimal. Karena kalau tidak punya kewenangan atau kekuasaan maka minimal dengan suara itu dia gugur Hmm. kewajiban. Jadi kalau dia punya kewenangan kekuasaan, saya pikir seperti para politisi yang sedang memegang kekuasaan seperti Menko, Ya. menteri-menteri lain atau presiden bahkan punya kekuasaan, itu punya kewajiban lebih untuk melakukan perubahan bukan sekedar bicara. Jadi kalau Hmm. ada apa orang yang punya kewenangan ikut berbicara saja tidak melakukan perubahan dari kebijakannya, itu mungkin dia merasa dirinya sebagai rakyat itu gitu kira-kira. Jadi dia tidak mengerti bahwa dia punya kewenangan untuk melakukan perubahan itu. Nah, itu yang saya bilang, mestinya Pak Menko Polhukam dia harus segera melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kinerja parpol maupun kinerja DPR. DPR. Jadi itu kewajiban dia untuk melakukan perubahan sistem, perubahan hukum, perubahan aturan harusnya di Hmm. situ. Bukan malah bilang nggak apa-apa lah, yang penting ada walaupun jelek gitu kan. Saya pikir nggak ada niat untuk melakukan perubahan kalau udah begitu itu. Gitu. Nah saya pikir itu. Jadi sikap kita itu yang pertama. Yang kedua, bagi para politisi mestinya dia harus mendengarkan suara rakyat, apalagi para wakil rakyat itu. Namanya juga wakil rakyat, makanya dia harus mewakili rakyat. Kalau rakyatnya pingin A, ya harus dia mewakili untuk menyampaikan juga A itu. Jangan rakyat pingin A, dia malah mendengar suara ketum partai yang pinginnya B misalnya kan gitu. Hmm. Nah ini kan sudah tidak sinkron antara yang wakil dan yang mewakili. Nah itu bagi para politisi. Bagi pemegang kekuasaan, baik presiden, menteri, gubernur ataupun yang lain lembaga tinggi lainnya yang punya kekuasaan harusnya menggunakan kekuasaannya itu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau dia punya kewenangan, punya kekuasaan untuk membuat undang-undang, merubah aturan, maka gunakan itu untuk membuat aturan yang lebih baik. Hmm. Bagi apa? Bagi rakyat dan negeri ini. Bukan bagi apa? Bukan bagi ketum partai, bukan bagi bos oligarki, bukan bagi yang lainnya. Saya pikir itu yang harus ditanamkan. Jadi kalau itu bisa dilakukan, saya pikir kinerjanya bisa dilakukan perubahan. Jadi kalau kinerja berubah, tentu produk yang dihasilkan akan baik. Jadi bukan seperti sekarang, suara rakyat tidak didengar, malah mendengarkan suara ketum partai atau mendengar suara bosnya, atau juraganya kalau kata Bang Pacul itu. Atau mendengarkan pihak oligarki. Nah ini saya pikir harus ada perubahan yang signifikan. Jadi sikap kita sebagai rakyat harus melakukan kritik, melakukan nasihat dan terus bersuara supaya kemaksiatan tidak berlanjut, tetapi harus ada koreksi. Yang kedua, bagi para politisi, dia harus melakukan langkah-langkah politik untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Bagi penguasa yang punya kewenangan, maka dia harus mengambil kebijakan untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Jangan mempertahankan sesuatu yang buruk dan mengatakan tidak apa-apa daripada tidak ada sama sekali yang jelek kita lanjutkan, jangan gitu. Saya pikir gitu Bung Wahyu. Baik. Baik, ini pertanyaan terakhir Bang Rocky. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam sendiri terkait adanya partai politik dan ya, DPR yang jelek seperti ini? Apakah ada apa ya sejarahnya gitu, ada kisahnya terkait hal-hal seperti ini dalam Islam, Bang Rocky? Ya, dalam Islam
partai politik itu penting untuk apa? Untuk mewadahi masyarakat, Hmm. bagaimana keinginan-keinginan masyarakat, sehingga bisa tersalurkan dengan baik dalam partai itu, visinya ketahuan, suaranya apa, keinginannya apa, kemudian menunjuk wakilnya untuk mewakili masyarakat. Saya pikir itu juga penting. Tetapi tentu harus baik. Dari mana Hmm. bisa mengukur partai itu baik? Pertama dari landasan berdirinya, gitu, Hmm. asasnya apa. Kalau asasnya sekulerisme pasti buruk karena udah sekuler. Hmm. Kalau Ya. asasnya itu apa kapitalis, ya tentu orientasinya hanya cari duit, cari keuntungan atau Hmm. cari apa benefit politik maupun benefit ekonomi. Kalau basisnya komunisme asasnya, ya Hmm. tentu lebih buruk lagi karena dia tidak bisa menghalalkan segala cara, tidak mengakui adanya eksistensi Tuhan dan seterusnya. Hmm. Saya pikir itu bisa kita lihat dari basisnya sih. Jadi dalam Islam itu jadi penting partai itu. Kenapa? Dia yang akan bisa menyambung rakyat, suara rakyat untuk Hmm. menjadi aspirasinya untuk mewakili dan menyampaikan. Kemudian bagaimana dengan posisi DPR atau wakil rakyat? Dalam Islam ada istilah wakil rakyat itu. Dikategorikan ada istilah majelis ummah, ada majelis wilayah atau majelis di daerah, Hmm. itu dalam Islam ada dalam sistem itu dan dipraktekkan juga di dalam sejarah para sahabat maupun pemimpin selanjutnya, yaitu para khalifah Hmm. setelah Khulafaur Rasyidin itu ada praktek-praktek. Walaupun mungkin ada juga beberapa kelemahan dan seterusnya, tetapi kalau kita Ya. ingin mencari sesuatu yang baik tentu kita akan memilih yang baik, yang lemah Hmm. kita tinggalkan atau yang buruk kita tinggalkan. Jadi jangan juga mengklaim, wah kalau yang buruk diungkit-ungkit terus, kalau yang baik ditutup-tutupi. Nah ini tidak boleh, Hmm. yang baik kita ambil. Nah, jadi saya pikir dalam Islam itu banyak sekali yang bisa kita teladani, kita ambil, harusnya kita menjadikan spirit untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Sebagai Muslim sebenarnya wajar kalau kita menawarkan solusi-solusi Islam dan Hmm. menawarkan perspektif hal yang baik yang dari praktek-praktek Islam. Saya pikir tidak ada salahnya. Kecuali kita orang kapitalis ya tentu kita tawarkan praktek-praktek kapitalisme yang kita dorong ke depan kita tawarkan. Tapi karena Muslim wajar dong kita menawarkan konsep-konsep Islam. Saya pikir gitu, Bung Wahyu. Baik, baik. Terima kasih banyak Bang Rogi atas penjelasannya. Baik, sebelum kita tutup, terkait tema kita Mahfud MD, DPR dan parpol jelek, pertahankan atau ganti, saya ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rogi terkait tema kita kali ini. Silakan Bang Rogi. Ya, kalau sesuatu yang jelek jangan dipertahankan, harus Hmm. diganti. Kalau mempertahankan yang jelek itu namanya kita tidak melakukan kebaikan atau perubahan ke arah yang lebih baik. Oleh karenanya kalau sesuatu jelek itu harus ada ikhtiar untuk menggantinya. Nah, tinggal Ya. bagaimana cara menggantinya, tentu harus dengan cara yang baik. Kalau memang harus dibubarkan, bubarkan, ganti yang Hmm. baru, kan gitu posisinya. Jangan juga Ya. udah harus dibubarkan, dipertahankan, tapi tidak ganti yang arah baik. Kita kalau terkait dengan pembubaran DPR kan pernah juga itu tahun 60-an Hmm. DPR GR dibubarkan. Biasa-biasa Ya, oleh saja, semua Soekarno ya pemerintahan Bang masih Rogi ya. iya, oleh Soekarno. Jadi biasa-biasa saja lah. Jadi jangan menganggap harus dipertahankan walaupun jelek itu. Saya pikir pernyataan yang tidak melihat fakta sejarah, tidak ingin melakukan perubahan ke arah yang baik, ingin mempertahankan hal yang. Saya pikir secara manusia yang rasional, yang normal, saya pikir ketika melihat suatu keburukan maka harus ada upaya melakukan perubahan atasnya Hmm. dan jangan mempertahankan keburukan itu dengan dalih apapun. Hmm. Daripada tidak sama sekali misalnya gitu ya. Jangan. Harus ada upaya untuk melakukan perubahan. Bagaimana caranya? Manusia diberikan akal 1001 cara kalau dia mau berpikir akan mendapatkan solusi. Kalau Hmm. dia malas berpikir, dia akan mendapatkan 1001 alasan untuk tidak melakukan perubahan. Nah, saya pikir ini harus menjadi cara pandang kita sebagai generasi muda maupun sebagai rakyat yang ingin melakukan melihat perubahan yang lebih baik di negeri ini. Jadi jangan sampai kita ingin mempertahankan negeri ini, ya udahlah, biar jelek-jelek ini kita lanjutkan terus lah, nggak apa-apa. Jangan, Hmm. harus ada upaya untuk melakukan perbaikan. Kalau ada yang jelek kita ganti, kita ubah. Kalau ada yang baik kita pertahankan, kita lanjutkan. Kan harus begitu. Mungkin itu yang harus kita sampaikan kepada publik bahwa memang kita ingin ada perubahan ke arah yang lebih baik karena itu sebuah keniscayaan dan itu sebuah kewajiban juga dalam konteks keagamaan kita, keimanan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Rocky atas waktunya, dan sahabat WAI semuanya, kita sudah berada di penghujung acara. Bagi sahabat WAI yang ingin memberikan like, share untuk acara-acara kita, dan komen baik setuju atau tidak, silahkan tulis pendapat sahabat Wahyu di kolom komentar yang tersedia. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan DPR dan parpol yang mudah-mudahan lebih baik Lebih baik. lagi. Kalaupun Eh, perlu diganti ya diganti gitu, jadi nggak perlu takut dengan adanya perubahan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya Wahyu Tomo mohon diri, undur diri. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.